Halo Sobat Misteri Nema, apa kabar kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan dan umur panjang agar bisa selalu mendengarkan kisah-kisah pesugihan di Misteri Nema. Hehe, tidak, saya hanya bercanda. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang dialami oleh salah satu wanita malam yang menempuh jalan singkat namun penuh resiko. Tidak usah berlama-lama, siapkan telinga kalian dan mari kita dengarkan. Malam semakin larut. Di sebuah gang sempit yang diterangi lampu redup, seorang wanita melangkah dengan lesu. Namanya Mawar, seorang wanita malam yang dulu memiliki banyak pelanggan, namun kini semakin sepi peminat. Setiap malam, ia hanya bisa menatap iri kepada temannya yang bernama Anggrek. Temannya itulah yang selalu dibanjiri pelanggan. Suatu malam, Mawar pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Anggrek. "Kenapa pelangganmu selalu banyak? Apa rahasiamu?" tanyanya penasaran. Waktu itu Anggrek hanya tersenyum dan hanya bicara bahwa ia bisa memiliki pelanggan banyak karena pelayanannya yang maksimal agar pelanggan merasa puas. Mawar sebenarnya sudah memberi pelayanan yang terbaik untuk pelanggannya, tapi ia berpikir pelayanan apa yang kurang maksimal ia berikan kepada para pelanggannya. Ia berpikir teknik dan triknya sudah sama persis dengan Anggrek. 2 minggu berlalu, Mawar kembali memberanikan diri bertanya lagi kepada Anggrek apa yang membuatnya ramai pelanggan, padahal pelayan maksimal sudah diberikan kepada para pelanggannya. Anggrek tersenyum penuh arti, lalu membisikkan sebuah rahasia. "Aku memakai pesugihan susuk Mawar, seorang mebah dukun di luar kota yang memasangkannya kepadaku. Jika kamu ingin seperti aku bisa mengantarkanmu ke sana." Didorong oleh rasa putus asa, Mawar setuju. Esok harinya, mereka berdua melakukan perjalanan ke desa terpencil, tempat tinggal Mbah Jimat, dukun yang terkenal dengan pesugihan susuknya. Sesampainya di sana, Mawar merasakan hawa mistis menyelimuti gubuk tua yang dipenuhi bau kemenyan dan dupa. Mbah Jimat menatapnya tajam, seolah bisa membaca isi hatinya. "Aku ingin terlihat lebih cantik dan memiliki banyak pelanggan, Mbah," ucap Mawar dengan nada penuh harap. Mbah Jimat tersenyum samar. Ia mengeluarkan sekotak kecil berisi jarum emas dan kembang 7 rupa. "Jika kau ingin keinginanmu terkabul, kau harus menjalani ritual ini. Mandi dengan kembang 7 rupa, lalu aku akan memasangkan susuk di tubuhmu. Setelah ini, tak ada jalan kembali. Kau akan semakin cantik, semakin digilai, tapi ada harga yang harus kau bayar." Tanpa ragu, Mawar mengangguk. Ritual pun dimulai. Ia diminta mandi kembang 7 rupa, lalu jarum-jarum kecil itu ditanamkan ke dalam tubuhnya satu persatu. Rasa nyeri menjalar, tapi ia bertahan. Perlahan, ia merasakan perubahan aneh dalam dirinya. Kulitnya tampak lebih bersinar, senyumnya lebih menggoda, dan matanya seperti memiliki daya pikat yang tak tertahankan. Sejak malam itu, pelanggan Mawar kembali berlimpah. Bahkan, lebih banyak dari sebelumnya. Setiap pria yang menatapnya seperti terhipnotis, tak bisa mengalihkan pandangan. Uang mengalir deras, dan hidupnya berubah drastis. Rumah mewah, mobil mahal, dan kemewahan lain dengan mudah ia dapatkan. Namun ternyata, pesugihan ini memiliki syarat khusus. Setiap malam Jumat Kliwon, Mawar harus mandi dengan kembang 7 rupa dan memberi sesajen berupa darah ayam hitam. Ritual ini harus dilakukan tanpa terlewatkan. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Pada awalnya, Mawar sangat patuh. Setiap malam Jumat Kliwon, ia melakukan ritual dengan penuh hikmat. Namun, setelah setahun berlalu dengan kehidupan mewah yang ia nikmati, ia mulai lengah. Harta melimpah dan pelanggan yang terus berdatangan membuatnya semakin terlena. Hingga suatu malam, karena terlalu asik dengan pelanggan, ia lupa melakukan ritual suci itu. Saat menjelang pagi, tubuhnya mulai terasa lemah. Mawar mulai sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Wajahnya yang dulu bercahaya perlahan memucat. Tubuhnya semakin kurus dan matanya tampak kosong. Setiap malam, ia sering mendengar bisikan-bisikan aneh,
seolah ada sesuatu yang menunggunya dalam kegelapan. Hingga suatu hari, Mawar ditemukan tak bernyawa di kamar sempitnya. Tubuhnya kaku, dengan ekspresi ketakutan yang membekas di wajahnya. Tidak ada yang tahu penyebab kematiannya, tapi sebagian orang percaya kutukan dari pesugihanlah yang telah merenggut nyawanya. Kini, namanya hanya tinggal cerita, sebuah peringatan bagi siapa saja yang ingin menempuh jalan pesugihan demi kemewahan duniawi. Karena di balik segala kenikmatan, ada harga yang harus dibayar, dan terkadang harga itu adalah nyawa. Nah sobat, cerita ini hanyalah cerita fiktif belaka yang namanya sudah kita samarkan. Cerita ini tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, karena kita hanya membagikan contoh kehidupan yang salah dan tidak sepatutnya kita ikuti. Tetap di jalan yang benar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini agar kalian tidak ketinggalan cerita pesugihan lainnya. Bye-bye.